Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilmi Andika dengan NPM 2235108876. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa yang saja telah saya pahami dari pertemuan 4 praktikum jaringan komputer. Pada pertemuan keempat ini itu dimana kita ini membahas Wireshark. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan Wireshark itu apa ya, di mana Wireshark ini adalah sebuah alat analisis jaringan yang sangat populer dan dia ini banyak digunakan untuk mengamati, menganalisis lalu lintas jaringan, lalu lintas data dalam jaringan komputer secara real time atau secara live lah gitu. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa fungsi-fungsi utama dari Wireshark. Yang pertama, Wireshark ini itu digunakan untuk analisis protokol, yang dimana Wireshark ini dapat menganalisis berbagai macam protokol jaringan mulai dari TCP, UDP, HTTP, dan lain-lain. Selanjutnya, Wireshark ini digunakan untuk pemantauan jaringan, yang dimana dengan Wireshark kita sebagai pengguna dapat menangkap dan melihat paket data yang melewati jaringan. Selanjutnya, Wireshark ini juga memiliki fungsi itu sebagai troubleshooting, yang dimana alat ini sering digunakan untuk memecahkan masalah jaringan seperti mencari penyebab keterlambatan, hilang paket atau paket loss, atau kehilangan konfigurasi. Selanjutnya, Wireshark ini dapat digunakan juga untuk keamanan jaringan, yang dimana Wireshark ini membantu mendeteksi, menganalisis potensi ancaman keamanan dengan memeriksa lintas data yang mencurigakan. Selanjutnya, Wireshark ini pun juga dapat digunakan untuk pengembangan dan testing, yang dimana pengembangan perangkat lunak jaringan menggunakan Wireshark ini dia tuh untuk menguji aplikasi dan protokol jaringan. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan yaitu beberapa fitur utama dari Wireshark. Wireshark ini pertama yaitu live capture, yang dimana Wireshark ini dapat menangkap data secara langsung dari berbagai jenis antarmuka jaringan, seperti contoh dari Ethernet, WiFi, dan lain-lain. Dan juga Wireshark ini memiliki fitur filtering, yang dimana filtering ini dia nih maksudnya itu Wireshark ini dapat memfilter dia tuh atau misalnya dia tuh kayak memiliki filter yang kuat gitu lah untuk menyaring dan menampilkan pakainya hanya paket-paket tertentu yang relevan dengan analisis yang sedang dilakukan misalnya gitu. Selanjutnya dia juga memiliki fitur yaitu decoding protokol, yang dimana Wireshark mampu mendekode ratusan protokol jaringan dan menampilkan informasi secara detail. Serta fitur lainnya juga ada, di mana antarmuka dari Wireshark ini dia tuh interaktif. Jadi Wireshark ini menyediakan antarmuka grafis yang intuitif, sehingga dia tuh dapat memudahkan kita sebagai pengguna untuk mennavigasi, menganalisis data jaringan tuh dengan ya agak sebutan lebih mudah lah gitu karena dia interaktif gitu. Dan juga ada fitur lainnya yaitu dia tuh ekspor data, yang dimana data yang ditangkap melalui Wireshark ini dia tuh dapat diekspor ke berbagai bentuk format file gitu untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja Wireshark ini atau Wireshark ini, yang dimana pertama kali dia tuh akan melakukan penangkapan paket, yang dimana Denny Wireshark ini menangkap paket data yang melewati antar muka jaringan menggunakan pustaka perangkat lunak. Nah, kemudian selanjutnya dia tuh akan menganalisis datanya. Jadi paket yang udah ditangkap kemudian dianalisis dan diinterpretasikan oleh Wireshark ini kemudian berdasarkan berbagai protokol jaringannya. Kemudian yang terakhir dia tuh kemudian akan menampilkan datanya, data yang tadi udah dianalisis itu dia akan ditampilkan dalam bentuk yang mudah kita pahami lah gitu, dengan informasi detail tentang setiap paketnya itu, termasuk sumber, tujuan, jenis protokol, dan payload datanya. Kemudian untuk Wireshark ini pun dia memiliki ada beberapa kelebihan dan kurangan. Dan untuk kelebihannya, dia ini komprehensif. Maksudnya itu adalah dia tuh mampu menangkap dan menganalisis berbagai jenis protokol jaringan. Yang kedua, kelebihannya itu adalah open source. Maksud dari open source di sini yaitu gratis, dan website ini pun dia memiliki komunitas yang aktif untuk mendukung dan mengembangkan dari aplikasi ini. Selanjutnya juga website ini user friendly seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana dia interaktif. Nah, inilah maksud dari user friendly itu, yang dimana antar muka grafisnya ini dia tuh
mudah untuk digunakan oleh kita sebagai pengguna gitu. Nah, selanjutnya kita pada kelemahannya, yang dimana kelemahan pertama itu dalam hal kompleksitasnya, yang dimana Wireshark itu dia memiliki kurva belajar yang cukup tinggi, terutama untuk pemula. Jadi maksudnya di sini untuk orang yang baru pemula ini itu akan memiliki waktu yang atau makan waktu yang cukup lama lah gitu untuk mempelajari Wireshark ini secara keseluruhannya gitu. Jadi akan sangat butuh waktu yang lama, atau sebutan lainnya memiliki kurva waktu belajar yang tinggi gitu. Selanjutnya juga yang kedua dalam hal penerapannya, kurangannya ini itu dimana ketika kita menggunakan ini itu ada kelemahan dalam hal privasi gitu. Jadi ketika kita bisa menangkap semua data yang lewati jaringan ketika kita pakai Wireshark ini, kita sebagai pengguna itu harus berhati-hati dalam menangani data sensitif. Jadi misalnya data yang kita ambil dari jaringan ini, ya jika itu data sensitif, kita sebisa mungkin untuk hati-hati dan jangan menyalahgunakannya gitu. Jadi bisa disimpulkan itu dia nih, Wireshark ini dia tuh alat yang sangat berguna bagi orang yang profesional dalam jaringan, orang yang administrator administrator sistem gitu, dan bagi siapapun yang perlu memahami dan menganalisis lalu lintas jaringan. Mungkin lebih kurang itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembelajaran pada pertemuan keempat. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.